Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan iktikaf kita sore ini seluruhnya disertai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, insyaallah kita akan membahas satu tema atau bahasan yang mana ini adalah berkaitan pastinya tentang sirah nabawiyah. Karena ketika kita berbicara tentang sirah nabawiyah, pastinya berbicara tentang Rasulullah SAW. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang Rasulullah, kita mulai dari lahirnya Rasulullah bisa saja, tapi sangat disayangkan ke belakangnya tidak kita dapatkan yang penting untuk kita ketahui. Pertemuan yang lalu bagaimana Allah menciptakan dunia ini, bagaimana awal mula menciptakan. Hari ini insya Allah kita lihat tentang Mekah. Karena ketika bicara tentang Rasulullah pastinya tidak akan pernah lepas dari kota Mekah. Mari kita bicarakan tentang masalah kota Mekah. Diawali untuk mempercepat saja. Mekah ini subhanallah seperti di pertemuan yang lalu, bahwa rumah Allah yang pertama kali ada di bumi ini adalah Ka'bah. Hadis Rasulullah ini adalah Abu Dzar tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, rumah Allah yang pertama kali yang ada di bumi itu rumah Allah yang mana? Rasul jawab, yakni adalah Masjid Haram Makkah. Lalu yang kedua, terus selanjutnya mana lagi? Ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, yang kedua adalah Aqsa. Kam masiratu bainahuma, antara Masjidil Haram dengan Masjid Aqsa itu jaraknya berapa lama ya Rasulullah? Jawaban Rasul mengatakan 40 tahun. Jadi ada dua tempat yang Masya Allah pertama kali rumah Allah yang ada di dunia ini. Maksudnya adalah tempat yang digunakan untuk ibadah. Itu adalah Ka'bah. Yang kedua Masjidil Aqsa, yang sekarang sedang ramai dibicarakan. Iya. Namun kita tidak akan membahas itu. Yang ingin saya sampaikan, jadi pondasi Ka'bah ini subhanallah telah berdiri. Pondasi Ka'bah ini telah berdiri. Iya. Siapa yang memberikan malaikat yang pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu? Dan yang pertama kali mendirikan pondasi Ka'bah ini, pondasi Ka'bah sudah berdiri, sudah ada. Lalu meninggikan pondasi itu adalah Adam alaihissalam. Kalau tidak keliru pertemuan lalu pernah saya sampaikan. Iya. Jadi Ka'bah ini adalah yang pertama kali membuat pondasinya adalah malaikat. Lalu ditinggikan pertama kali oleh Adam alaihissalam. Namun di zaman Nuh alaihissalam semua menjadi rata. Iya, menjadi rata. Menjadi tempat yang tidak nampak lagi pada bangunan. Kita kembalikan bagaimana menjadi kota Mekah ini. Pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam, kita mulai dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam punya putra dua. Semua tahu. Yang pertama adalah siapa? Nabi Ismail. Yang keduanya Nabi Ishak. Nabi Ismail, ibunya Nabi Ismail siapa? Siti Hajar. Ibunya Nabi Ishak adalah Masya Allah Siti Sarah. Sebut saja Sayyidah Sarah. Pun kalian, saya mampir dulu sedikit dari keturunan Nabi Ishak, dari keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, lalu Nabi Yusuf, begitu ya. Dari keturunannya Nabi Ishak sampai ke Nabi Isa alaihissalam itu diperkirakan para ulama melihat daripada keterangan
yang ada di dalam hadis Rasulullah SAW, semuanya para nabi itu ada 124.000 nabi. 124.000 nabi. Dan di situ ada 313 rasul. Dan itu seluruh keturunan daripada Nabi Isa. Dan Nabi Isa 124.000 nabi. Lalu yang dari Nabi Ismail itu hanya satu. Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad yang satu ini, Masya Allah, paling mulia daripada yang 124.000 nabi. Itu dahsyat dan hebat Nabi Muhammad SAW. Iya. Jadi kalau digambarkan 124.000 nabi ini semuanya berasal dari Nabi Isa alaihissalam. Iya. Sementara Nabi Muhammad yang dari Nabi Ismail hanya satu saja, tapi lihat daripada kemuliaannya Nabi Muhammad SAW paling mulia dari semua nabi. Berarti dari 124.000 nabi ini tetap Rasulullah SAW di atas para nabi yang lainnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini gambaran. Ya. Kita lanjutkan. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membawa istrinya Siti Hajar ke satu tempat yang namanya pada waktu itu ya Ardul Arab ataupun yang namanya tanah padang pasir, atau diarahkan wahyu Allah ke daerah di Wadi Tuwail Zami, di mana tempat ini satu lembah yang tidak ada sama sekali tempat untuk bercocok tanam, tempat untuk tinggal di lembah. Jadi ketika diucapkan, hai Ibrahim, bawa istrimu dan putramu Ismail ke tempat yang akan kutunjukkan. Nabi Ibrahim alaihissalam datang. Kalau Nabi Ibrahim ini sifatnya apapun yang Allah perintahkan sami'na wa ata'na illa Ibrahim. Sampai Allah memuji kepada Nabi Ibrahim, "Ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atamahunna." Tidak ada satu perintah pujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim kecuali Nabi Ibrahim itu tuntas menyelesaikan. Itulah Nabi Ibrahim. Apapun yang Allah perintahkan, sami'na wa ata'na, kerjakan, amalkan. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan, hai Ibrahim, berangkatlah engkau ke tempat yang akan aku tunjukkan, di mana ya Rabb, melalui wahyuku engkau akan berangkat, tapi engkau tidak sendiri, bawa istrimu dan bawa putra. Wahai Hajar, ayo kita berangkat. Kau Ismail masih umil, masih kecil, masih rokokan, masih disusui. Berangkat dari Palestina, ya jauh. Berangkat menuju mana? Makkah, pada waktu belum Makkah. Sampailah di satu tempat, satu lembah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibrahim, tinggal di situ. Maksudnya, ya disitulah engkau tinggal bersama istrimu dan putra. Ini yang kau tuju, ini yang kau tunjukkan ya Allah. Aku sampai di sini. Yang ini adalah tempat di mana yang akan aku tunjukkan kepadamu. Ditujuknya di sini. Begitu Nabi Ibrahim dituju, tinggal. Tiba-tiba dadakan perintah dari Allah mengatakan, ya Ibrahim, utrukuma. Ibrahim tinggalkan mereka berdua. Tinggalkan mereka berdua. Subhanallah. Lihat, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan istrinya dan putranya di tempat yang tidak ada sesama sekali tumbuhan, gersang, kering, boro-boro tumbuhan. Artinya apa? Bau-bau tumbuhan aja tidak ada, rumput saja tidak ada pasir, asli kering. Tapi apa Nabi Ibrahim ketika Allah perintah Ibrahim betul rumah? Lihat, simpan baik-baik. Saking dahsyatnya Nabi Ibrahim, saking tidak mau untuk berpikir panjang terhadap apa yang Allah perintahkan, Ibrahim tinggalkan istrimu dan anakmu, berdiri dan pergi. Masya Allah, berdiri dan pergi. Yang kaget siapa? Yang kaget istri Siti Hajar. Sayyidah Hajar bertanya, Ibrahim, atatubuhuna bima'in ghairi bizarri. Ibrahim, kamu tinggalkan aku di sini yang tidak ada tumbuhan, tidak ada air sama sekali. Nabi Ibrahim tidak mau sekecil apapun, sedetiklah untuk terlambat menjalankan perintah Allah. Tidak mau. Ketika Ibrahim tinggalkan mereka berdua, nggak mau mengatakan, istriku, aku diperintahkan oleh Allah untuk pergi
tidak mau satu detik pun, 2 detik pun menjadi terlambat untuk menjalankan perintah Allah. Masya Allah. Nggak ada tangsok untuk kebaikan, tidak. Kadang-kadang kita baru mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa kita katakan? Baru ada. Kalau kita berhenti deh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Jawabannya apa? Baru qomat. Dengar imam Allahu Akbar, baru rakaat pertama. Subhanallah. Tidak berlaku untuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mengatakan 1 detik pun terlambat menjalankan perintah Allah, tidak. Atau Nabi wa ali ghairi dzarri, tidak jawab Nabi, jangan. Terangkat lagi, Ibrahim, kamu tinggalkan kami di sini. Nabi Ibrahim tidak menjawab. Nabi Ibrahim hanya mengatakan kata-katanya, kalimat tidak, jangan. Siti Hajar minta, kalau 2 kali tanya nggak jawab, berarti pertanyaannya yang keliru. Oh, saya bertanya 1 nggak jawab, yang kedua nggak jawab, berarti ganti pertanyaan. Apa pertanyaannya? Ahada amrun minallah. Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah? Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah? Jawabannya Ibrahim mengatakan iya. Saja. Begitu mengatakan iya, Siti Hajar yang memegang pakaian Nabi dilepas. Sambil dilepaskan sambil mengatakan kata-kata yang sangat dahsyat. Kata-kata mempertebal keimanan setiap mukminin. Apa kata-katanya? Begitu dilepaskan, Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Iya, dilepaskan. Sambil mengatakan iya, la yuqaddi Allah abadan. Masya Allah, simpan baik-baikan. Kalau ini perintah Allah, pastikan Allah tidak akan pernah membuat sengsara pada kamu. Ini perintah Allah, pastikan Allah tidak akan pernah membuat sengsara kepada aku dan anakmu. Kalau ini perintah Allah, tidak lagi Allah abadan. Allah tidak tinggalkan kamu. Subhanallah. Nabi Ibrahim bagaimana kokohnya, percaya dan yakinnya tanpa ragu meninggalkan keluarga, dan Siti Hajar betapa kokohnya dan kuatnya ditinggalkan oleh suami dalam keadaan tempat yang kanus. Bismillah, berangkat saja ditinggalkan. Kenapa? Dalam hatinya mengatakan ada Allah. Ini dia. Coba kalau dikatakan tidak Allah, tawakalnya kepada Allah. Udah dia. Nabi Ibrahim pergi. Lihat, ini awal mula Mekah yang mana pada waktu itu belum menjadi sebuah perkampungan. Awal mulanya, iya. Usiku badilai nafsi taqwa. Terus apa lagi yang terjadi? Yang terjadi kata-kata yang sangat indah. Masya Allah, tabarakallah. Mulailah tawakalnya Siti Hajar dengan putranya Ismail alaihissalam. Tidak lama ikhwah, apa yang terjadi? Mulailah yang namanya air ataupun susu ibunda Hajar mulai menurun. Makanan sudah mulai habis berbekalan. Lalu akhirnya bayi pun sudah tidak bisa mengisap air susu. Susu ibunya sudah tidak ada. Sudah mulai. Maka disitulah tidak ada satu perasaan bagi orang tua kecuali saat melihat putra putrinya nangis, apalagi dalam keadaan kehausan. Panik luar biasa. Disitulah Ismail alaihissalam nangis karena haus. Lalu disitulah Siti Hajar, Sayyidah Hajar, dalam keadaan panik seperti itu melihat bayinya menangis, ingin susu ataupun ingin air minum. Lalu dalam keadaan paniknya apa yang terjadi? Siti Hajar yakin bahwa pasti Allah akan menolongnya. Tapi ketika Allah menolong, terasa Allah bagaimana caranya. Apa yang dilakukan Siti Hajar? Penting buat kita semuanya. Yang dilakukan Siti Hajar adalah berusaha. Karena lihat, simpan satu faidah untuk teman-teman semuanya. Simpan faidah. Allah melihat kemauan seseorang, bukan melihat kemampuannya. Seseorang mampu, tapi kalau tidak mau, tidak akan pernah bisa. Seseorang mampu, tapi tidak mau, tidak bisa. Tapi jika seseorang itu mau, insya Allah Allah mampukan, Allah bisa. Itu gambaran. Ulangi lagi, ya.
Allah melihat apa kepada seseorang? Kemauan, bukan kemampuan saja. Dia mampu, kalau tidak mau tidak bisa. Tapi kalau dia punya kemauan bisa. Apa yang terjadi? Yang terjadi kepada Sayyidah ataupun Siti Hajar ini, beliau tahu ini adalah bayi yang sedang menangis, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Tapi saya tidak boleh diam. Saya harus ada kemauan untuk mencari. Tapi saya mencari kemana? Secara pikiran mau cari kemana makanan di situ, mau cari air di mana di situ. Tapi dia tahu kalau dia tidak ada usaha, Allah tidak suka. Maka usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh Siti Hajar dengan cara mencari air dari sini ke sini, dari sini balik lagi, balik lagi, balik lagi, maka usaha itu dalam bahasa Arab dikatakan as-sa'i. Sa'i ini ada usaha tanpa batas. Sa'i ini adalah usaha tanpa mengenal putus asa itu sa'i. Benar, yang membuat kita gagal dalam satu usaha karena kita membuat target. Targetnya apa? Pokoknya kalau tidak gagal berarti itu bukan diri saya, itu nggak bisa. Pokoknya nanti kalau sudah usaha 4 kali, 5 kali gagal terus berarti kita ganti haluan, nggak bisa. Sa'i itu terus sampai berhasil. Bukan sampai 7 kali, sampai 5 kali, 10 kali, tidak sampai berhasil. Itu namanya sa'i. Maka apa yang dilakukan oleh Siti Hajar? Putar dari sofa ke marwah, sofa, marwah, sofa lagi, marwah lagi, sofa lagi, marwah lagi. Kenapa? Coba usaha. Karena apa? Kalau melihat daripada syariat, di mana akan ada air? Kalau melihat daripada syariat, seperti apa yang didapatkan? Itu syariatnya, tapi Allah punya jalan lain. Bagaimana cara menyelamatkan seseorang? Maka mencari sofa, marwah, itulah usahanya. Maka dari usaha itu apa terjadi? Jibril alaihissalam memberikan sayapnya di bawah kaki Nabiullah Ismail alaihissalam, maka keluarlah air di sana. Fajr fi Allah, keluar air di sana. Dan air ini kalau tidak dibendung, niscaya air itu akan ada sungai. Air apa itu? Zam-zam. Masya Allah. Itu keluar air Zam-zam. Ikhwah, akhwat, teman-teman semuanya. Air Zam-zam itu berawal dari usaha seorang wanita. Air Zam-zam itu melambangkan seseorang yang berusaha karena Allah tanpa putus asa. Lalu Allah berikan keindahan yang luar biasa. Air Zam-zam sampai Rasulullah mengatakan innahul ma la tanzifu wa la tahubbu. Sesungguhnya air Zam-zam itu adalah air yang tidak akan pernah kering dan tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah kering dan tidak akan pernah habis. Lihat, siapapun yang bicarakan air Zam-zam habis, air Zam-zam kering, mustahil. Karena hadis Rasulullah mengatakan sesungguhnya air itu adalah la tanzifu wa la tahubbu. Air itu tidak akan pernah kering dan tidak akan pernah habis. Ini air Zam-zam. Siapa yang pertama kali ada? Ya, di zaman Siti Hajar. Pertanyaannya, penyebabnya apa? Istilahnya apa? Syariatnya apa? Karena usahanya seorang wanita keluarlah air. Lari dapat air Zam-zam. Masya Allah. Apa yang ada? Lihat teman-teman. Perjalanan teman-teman sangat jauh sekali. Perjalanan teman-teman masih jauh untuk meraih kemenangan, kesuksesan, keberhasilan. Ingat, usaha Allah akan berikan kemampuan terhadap usaha yang terbaik. Usaha yang penting. Seperti halnya sekarang ini, punten musik umat dari nafsi tentang Allah kalau dilihatkan kepada untuk kemerdekaan Palestina. Mungkin sekarang menggalang dana, lalu dengan mengatakan, tapi saya cuma 10.000 ya, tapi saya cuma 20.000 ya. Bisa nggak bermanfaat kira-kira ya? Sangat bisa. Ada keberpihakan untuk memerdekakan Palestina. Bukan hanya ada keberpihakan, tapi ada actionnya, ada usahanya. Walaupun dinilai cuma segitu, tapi kata-kata cuma itu buat kita, tapi buat Allah akan lihat usahanya seperti apa. Dapat berapa? Mampunya seperti apa? Coba cek baik-baik. Lihat, ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, di depan ada
Lautan, di depannya ada laut, di belakangnya ada apa? Di belakang ada Fir'aun. Waduh, ini gimana ini? Ini gimana ini? Tahu nggak? Nabi Musa ini meniru kata-kata yang diucapkan oleh Siti Hajar. Aduh, Ibrahim pergi, aku di tempat yang mana tempat ini tidak ada tumbuhan, tidak ada air. Jawaban Siti Hajar, la yudayya'an Allah abadan. Iman itu Allah tidak akan pernah meninggalkan. Itu kata siapa? Siti Hajar. Ketika dikatakan oleh Bani Israil, Musa, ini gimana ini? Di depan laut, di belakang ada pasukan siapa? Fir'aun. Jawabannya katakan, kalla ini namanya Rabbi sayahdi. Mustahil kita akan katakan Allah bersama kami. Itu semuanya. Dan juga diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika di Gua Hira. Ketika di Gua Hira, ketika mau hijrah itu, ketika membakar-bakar, ya Rasulullah, itu mereka di atas, kalau mereka lihat ke bawah, pasti mereka melihat kita. Apa kata Rasulullah? La tahzan, innallaha ma'ana. Itu kan dahsyat kekuatan yang imannya tajam, imannya gagah. Apa yang diperang, apa yang ditakutkan gitu ya. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa? Musa, di tanganmu tongkat dan iya, pukulkan tongkat itu. Pukulkan tongkat itu Musa. Punten, dipukulkan tongkat itu, lalu itu berubah menjadi apa? Jahat. Pertanyaannya, pukulin tongkat berat apa enggak? Enggak. Ibu bapak kalau memukulkan tongkat itu kan gampang. Enteng pukulin tongkat. Berat, cuma gitu saja. Tapi berubah lalu itu menjadi jahat. Usahanya hanya memukulkan tongkat, tapi efeknya jauh terbentang. Usahanya hanya membuka tongkat, tapi apa? Tapi jauh terbentang. Usahanya untuk Palestina kita cuma 20.000 punya, cuma 30.000 punya, hanya 30.000, tapi bisa memerdekakan Palestina. Sesuatu yang besar hasilnya. Jangan pernah melihat dan mengatakan, aduh saya cuma sedikit, cuma segitu, cuma segini. La haula wala quwwata illa billah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, kata Rasulullah SAW. Jangan pernah meremehkan sesuatu yang kecil dalam amal soleh. Jangan pernah meremehkan. Allah cuma 10.000, Allah cuma 20.000, Allah cuma itu cuma. Allah tidak akan pernah meremehkan sesuatu yang kita lakukan berkaitan dengan amal soleh. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, atau dalam riwayat la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, atau la tahqiranna syai'an minal ma'ruf. Gambar. Maka lihat kembali lagi. Air Zam-Zam ini ada. Lalu, masya Allah, pantas ya. Emang cukup dengan air Zam-Zam saja? Waktu itu Siti Hajar cuma air Zam-Zam, lalu bayi itu bisa disusuinya, lalu bayi itu bisa sehat dengan air Zam-Zam saja. Masya Allah. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, al-Zam-Zam min lima syubalah. Air Zam-Zam itu tergantung niat apa yang meminumnya, niatnya mau jadi apa? Mau jadi apa niatnya? Air Zam-Zam. Mau jadi sehat? Ya Allah kenyangkan saya ini dengan Zam-Zam kenyang. Ya Allah, saya dengan Zam-Zam ini apa niatnya? Jadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalimatnya al-Zam-Zam lima syubalah. Air Zam-Zam ini tergantung niat siapa yang akan meminumnya. Kemudian kita itu ingin jumpa dengan Rasulullah ketika datang ke kota Makkah. Lalu kalau ketahuan mau jumpa dengan Rasulullah bisa ditangkap, bisa dipenjarakan oleh orang Quraisy, maka dia diam-diam berpelongan di kota Makkah, di Masjidil Haram. Apa kata-katanya? Kami atau saya di Makkah hampir 7 hari atau hampir 10 hari tinggal di masjid tanpa makan apa-apa, Zam-Zam dan Zam-Zam dan Zam-Zam, tanpa ada kekurangan dalam tubuh ini. Masya Allah. Lihat Zam-Zam. Jangan dikira kalau seandainya kita melihat Zam-Zam itu, cobalah kadang-kadang melihat Zam-Zam cuma gitu saja. Kau lihat daripada Masya Allah ini air Zam-Zam secara luar biasa. Paling tidak mengatakan kekokohan seorang wanita di dalam berusaha untuk menyelesaikan masalahnya. Dengan usaha ini Allah akan melihatkan jalan keluarnya. Sehingga kita selalu dengan manjada. Iya, siapa bersungguh-sungguh akan menemukan jalan keluar. Inilah saja. Nah, Siti Hajar bersama putra
Simpan dulu Siti Hajar bersama Nabi Ismail alaihissalam. Simpan dulu. Ya, biasanya kalau sinetron ini tidak ke sini, tidak ke sini kita ketemu. Ya, simpan dulu. Simpan dulu kisah Siti Hajar dan Nabi Allah Ismail. Yuk kita simpan sekarang. Yang penting sudah aman karena di situ ada apa? Ada air Zam-Zam. Iya, kita pindah. Asli Arab itu Yaman. Asli Arab itu Yaman. Iya, Yaman itu adalah kulit emas. Makanya khairul jar Yamaniyun, sebaik-baik laki-laki itu ada Yaman, masya Allah. Dan kami kalau saya lihat dia kan para sahabat kalau sudah apa-apa, kalau pas lagi kami tinggal di sana, kalau orang Yaman itu tenaganya luar biasa. Kulkas Al-Ajah itu sebesar yang putih itu, ya, yang tulisan sekarang media ini segini saja, kulkas itu segede gitu kan, itu bisa baca, subhanallah, kuat, bahan besi. Kalau kata orang Yaman itu, masya Allah, Arab asli itu dari sana. Iya, maka masya Allah, nih di Yaman ini hobinya orang Arab ini sampai hari ini itu rihlah itu apa? Perjalanan sampai kalimatnya rihlah asy'ari wasfi. Iya, dari musim panas harus pergi kemana, musim dingin mesti kemana. Tapi itu adalah rihlah asy'ari wasfi. Imam berdagang, imam sedang hijrah, lakukan seperti itu. Punten di Yaman ini aslinya memang Arab menyebar. Ada yang ke Irak, ada yang ke Syam. Iya, ada yang kemana, ada yang kemana. Perkabilah itu pada pergi. Perkabilah, iya. Terutama setelah ada bendungan Yaman sambil mengalir bocor, maka air itu tidak bisa ditampung, maka pergilah kemana-mana. Saya percepat, saya persingkat, gitu ya, karena kita ingin cepat-cepat membicarakan tentang Rasulullahnya, gitu ya. Tapi ini kita lihat makanya dulu. Maka orang Yaman itu kabilah pergi ke sana, kabilah ini pergi ke sana. Ada satu kabilah yang terbaik di antara kabilah Yaman, yang tersoleh daripada kabilah Yaman, yang tersantun dari kabilah Yaman, kabilah Arab ini namanya Jurhum. Kabilah apa jangan lupa, namanya apa? Jurhum. Jurhum ini memang sabar, berdagang, pindah ke tempat lokasi ini, lokasi, tapi tujuannya sana. Orang Arab itu sedang mencari curah hujan. Melalui apa? Bintang-bintang yang ada di langit. Jadi kalau ibu bapak menyatakan jahiliyah itu adalah Arab saja karena bodoh, bodohnya itu benar, hakikat bodoh, sifat baik-baik. Kenapa dikatakan bodoh? Bodoh sesungguhnya adalah saat dia mengetahui yang benar tapi tidak menjalankannya, itu bodoh. Saat tahu sesuatu yang salah tapi masih kekeh betah menjalankannya, itu adalah bodoh. Bodoh itu tahu yang benar tapi tidak didukung, itu bodoh. Kenapa? Karena jahiliyah itu bukan tidak tahu apa-apa. Maka kalau dicek makna jahiliyah itu adalah bukan orang yang bodoh, tidak tahu hak batil, tidak tahu benar salah, tidak tahu cara berhitung, bukan. Mereka tahu yang benar tapi tidak mau mengikutinya, itulah bodoh. Kalau dicek karena ilmunya jadi patokan bodoh, orang Arab tidak pantas dikatakan jahiliyah kalau hanya pada ilmunya. Kenapa? Orang Arab ini sifat baik-baik, ya. Saya sampaikan dulu, saking cerdas orang Arab ini tahu yang namanya ilmu bintang. Di mana akan curah hujan, kira-kira hujan akan tiba di sana, dia kejar ke sana, hujan. Masya Allah. Orang Arab ini kalau sekarang menyimpan uang, kalau banyak gimana nyimpan uang di mana? Mungkin nyimpan di bank. Iya, tapi orang Arab dulu bagaimana? Bagaimana mereka cara nyimpan uang? Cara mereka nyimpan uang, datang ke tengah padang pasir, lalu digalingnya pada pasir itu, timbun uangnya, timbun emasnya, tutup lagi, pergi lagi. Mungkin 2 meter, 1,5 meter digali, simpan uangnya itu, dibungkus
Kalau mau diambil ketemu nggak susah. Kita menaruh kacamata aja bisa berhari-hari ketemu. Padahal di rumah kita kalau jam tangan aja bisa muter-muter dari dia. Pernah di rumah pakai barang dan hilang sampai hari ini belum ketemu. Pernah di rumah, iya. Di mana ya Pak? Bayangkan mereka ini bersesuatu di tengah padang pasir, digali, disimpan, tutup, selesai. Nanti kalau di rumah tinggal lihat bintang itu, oh berarti sekarang posisi, oh berarti itu tempat saya simpanan. Oh berarti tempat saya di sini. Tepat untuk menggalinya. Dahsyat. Apakah itu dikatakan bodoh? Tidak. Tidak. Orang Arab ini sampai sekarang ada kabilah Bani ya Umar pun terduri kalimat karena mereka sangat tahu. Lihat, kalau sekarang kan ada apa namanya sedikit jari gitu ya, sedikit jari. Tapi orang Arab ini punya pilihan. Kalau melihat telapak kaki di padang pasir, dia akan tahu ini jalannya laki-laki, ini jalannya perempuan. Hebat. Dari mana? Pintar. Ini laki-laki usia 50 tahun ke atas. Ini laki-laki usia sekian tahun, berat badan kira-kira sekian. Tebakannya luar biasa. Itu pakai ilmunya. Ini perempuan jalan begini hamil, masya Allah. Ini tahu semua. Kenapa? Cerdas. Jadi kalau dibilang orang-orang itu bodoh, nggak punya ilmu, bukan. Tapi apa? Dikatakan orang pada waktu jahiliyah karena tidak mau menerima yang apa? Yang hak. Tidak mau yang menerima yang benar. Bahkan, kenapa? Mungkin saya tanya sama teman-teman semuanya. Kalau teman-teman semuanya mendengar kata-kata jahiliyah, itu fokusnya kemana? Jahiliyah kemana lagi? Ke Amerika, ke India, apa ke Perancis, apa ke Arab, apa ke Asia, kemana? Apa ke Indonesia, kemana? Kalau jahiliyah, artinya kemana? Jahiliyah. Karena kita dicekoki lagi sekolah SD kita dulu, jahiliyah itu kemana? Bangsa Arab itu, padahal dunia saat jahiliyah. Kalau tidak bangsa, kalau tidak ada syariat Islam, jahiliyah itu semacam. Nanti kita bahas jahiliyahnya apa? Iya, jahiliyah sesungguhnya sifatnya baik-baik. Jahiliyah sesungguhnya adalah tidak mau mengikuti apa yang benar. Dan jahiliyah sesungguhnya itu adalah selalu senang di dalam perbuatan salah. Maka Sayyid Qutb menyatakan, jika Anda memiliki satu kekeliruan lalu Anda masih tetap senang melakukan kekeliruan itu, berarti Anda punya sifat apa? Kalau Anda tahu itu ada satu kebenaran, tapi Anda tidak mau menjalankannya, berarti sifat itu punya sifat jahiliyah. Hakikat jahiliyah begitu. Jahiliyah sebenarnya. Iya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ada kabilah Jumhur terbaik, tersoleh, masya Allah. Kabilah Jumhur ini indah sekali. Apa yang terjadi pada kabilah Jumhur? Kabilah Jumhur ini sedang mencari curah hujan. Cari curah hujan. Tiba-tiba dalam perjalanan melihat burung yang sedang terbang di atas. Tapi burung ini tidak pindah-pindah, selalu berputar di atas. Dilihat, ini burung apa? Burung besar-besar. Mereka mengatakan, oh, kalau burung terbang di sana ada dua masalah. Satu, apakah di bawahnya ada bangkai sehingga burung itu memakan bangkai akan putar untuk bergantian memakan daging itu. Yang kedua, mungkin di situ ada air. Karena burung itu tidak akan pernah jauh dalam perputaran kecuali di situ ada apa? Bangkai ataupun ada air. Dilihat. Tapi penasaran, coba dekati. Kenapa? Karena nampak burung kecil juga di sana. Burung bukan pemakan bangkai juga di sana. Berarti cenderung di situ ada apa? Dekat. Masya Allah, jadi nanti kalau kita tersesat pada pasir misalnya, lihat burung, oh ada bangkai, ada air. Iya, tapi mudah-mudahan kita tidak tersesat. Enggak. Tapi kalau misalnya kejadian itu lihat, ini ada putaran di bawah, oh ada bangkai, ada air.
Ternyata burung-burung bukan pemakan bangkai ada di atas. Berarti harus berpikir ini ayat. Apabila jumlah merapat, makin dekat, makin nampak burung itu banyak dan bukan hanya burung pemakan bangkai, tapi apa? Burung di luar pemakan bangkai itu hidup di sana dan terus berputar di atas. Turun lagi, tapi naik ke atas banyak. Kata pimpinan jumhur mengatakan, wallahi ma ahidna illa fihi al-ma'. Demi Allah, kami ini yakin kalau di situ ada air. Coba kita ke sana. Berangkat menuju ke sana, ternyata ditemukan ada seseorang yang pegang bayi. Di sisinya ada air. Masya Allah. Apabila jumhur mengatakan ada air, datang ke sana kepada Siti Hajar. Yang mulai kan pada cerita yang tadi yang saya simpan, dia datang, kameranya sekarang masuk, perempuan ini lihat Siti Hajar, lihat didatangi oleh apabila dulu mengatakan, wahai ibu, maaf mengganggu. Siti Hajar, iya, kenapa? Siti Hajar ketika didatangi apabila ketakutan, tidak, kenapa? Allah tetap bergantung kepada Allah. Datang. Dia bertanya, mengatakan, wahai ibu, maaf saya bertanya, silakan. Ahadal ma'u lana, apakah air ini milikmu? Jawaban Siti Hajar, iya. Karena menemukan juga, iya. Karena Siti Hajar, iya. Lalu mengatakan, wahai ibu, bolehkah aku memintanya? Silakan. Diminta. Masya Allah. Duduklah tergabung di sini. Sehari istirahat. Ternyata besoknya aja lain makan di sini. Coba dulu, malah tetap situ. 2 hari, jangan coba. Besoknya lagi, ibu boleh saya minta lagi? Boleh. Ketika hari, boleh ibu minta lagi? Boleh. 4 hari, boleh minta? Boleh. 5, boleh. Tiap hari isi, minta. Akhirnya apabila jumlah mengatakan Di pondok kalau banner belum, karena ini baru mau musyawarah. Ini malam minggu sekarang mau berangkat. Doanya saat Assalamualaikum. Nanti kalau udah ada hasil musyawarah mungkin dibuat bannernya saat. Syukran dah. sama Bunda Hajar ini. Coba pimpinan Bunda Hajar, izinkan kami tinggal di sini. Sebagai barakahnya, engkau dan putra kami yang menjadi makanannya. Masya Allah. Itu ayat. Berkata Allah jadikan dari ayat itu sesuatu hidup. Ingat pada beberapa saja 3 hal yang pertama diceritakan Allah yang awali. Apa yang pertama masih ingat? Yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Hadiahnya Rasulullah. Ya, Rasulullah kita akan mencatatkan. Ada Rasulullah. Masih ingat ya kita? Apa 3 awal yang diciptakan Allah pertama kali ada? Air, benar. Salah satunya ada air. Lalu apa? Rasulullah. Kolamnya itu, masya Allah. Salah satu yang diciptakan Allah. Wajah pernah mendengar Allah jadikan sesuatu dari air apa? Kumpulkan Zam-Zam, curug dana, sehari kita isi, 2 hari kita isi, 3 hari kita isi, akhirnya aduh lama juga di sini, lalu akhirnya apa? Enak juga tinggal di sini, lalu apa? Ya sudah kita tinggal. Lalu apa? Oh, sepakat, jadilah kamu nanti di sini. Inilah awal-awal di situlah berkumpul. Allah ya berarti Nabi Ismail bukan orang asli tapi dari Palestina, maka nanti keturunannya tak akan menjadi Arab mustahil Arab yang dianggapkan, tapi akhirnya menjadi keturunan-keturunannya karena Nabi Ismail nikah dengan istrinya orang Juhu, maka disitulah menjadi perkampungan yang mungil, yang indah. Istilahnya apa ya? Kalau dikatakan tempat yang baru, tempat yang nyaman,
nyaman, tempat yang nikmat, perkampungan yang nyaman, karena di situ ada air zam-zam. Itulah ulama. Saya kembali ke belakang. Jodoh itu baik apa? Sangat baik. Kalau tidak baik, ketika minta izin pertama kali, diisi 2 kali dikasih, dia akan berpikir gimana kalau ada rumah aja nih, cuma dia bisa makan. Habis itu kita kalau air ini kita akan apa? Bisa nggak jadi begal? Sangat memungkinkan, tapi kenapa tidak ada besi dalam pikirannya? Punten, pikiran kotor itu ada. Rampas, ngambil, rampok, mencuri, tidak ada dalam pikiran. Yang ada isi cinta bersama, cinta dalam kasih sayang yang ada. Kalau mau dihubungi, kalau mau mencuri dari hatinya yang dari sisi hati dan dari Ismail saja bisa. Tapi kenapa dia lakukan? Jawabannya karena jodoh ini adalah punten satu mobil akhlak baik sekali. Disitulah Nabi Ismail dibesarkan oleh Masya Allah. Nabi Ismail dibesarkan oleh mobil bangsa dulu yang paling baik, yang paling baik, yang paling di situlah, Masya Allah. Dia akan menawarkan kepada Allah. Sekarang teman-teman sudah tahu. Jadi tempat lahir Rasulullah itu tadi seperti ini, tidak ada kehidupan air zam-zam. Apabila jodoh masuk, jadi perkampungan, jadi kampung itu sekarang yang tinggal di sana. Kau bilang apa? Jodoh. Nabi Ismail tinggal di sana, bisa oleh jodoh dan Masya Allah nyaman karena di usia Nabi Ismail 16 tahun. Ada yang menyatakan 14, ada yang menyatakan 16 Allah. Tapi di usia sudah anaknya syah, pemuda gitu ya. Ya kalau kata 11 itu ya. Di usia 16 tahun Nabi Ibrahim menjemput Nabi Ismail. Dan di sini itu saya tidak perpanjang masalah ini karena cepat kembali ke Ka'bah. Iya. Dan dari setelah peristiwa untuk menyembelih Nabi Ismail, semua sudah tahu saya. Ini kalau di mana Nabi Angkor bakal bermana. Nabi Ibrahim dalam beberapa riwayat disebutkan kira-kira kalau dia ketemu dengan anak 16 tahun hidupnya kayak apa? Waduh, hidupnya seperti 16 tahun. Kalau kita ngomongin anak dari 4 bulan aja, hidupnya luar biasa. Ini 16 tahun. Hari pertama jumpa, Allah katakan, kamu berkata, kamu untuk menjadi putra dari ini. Maka jumpa pertama Nabi Ibrahim dan Ismail belum anakku itu kan beliau. Pantasnya teman-teman coba pantasnya, iya pantasnya. Kalau pas jumpa pertama ayah dan anak jumpa pertama akan mengucapkan apa dia? Apa yang paling enak diucapkan apa dia? Bilang apa? Pantas ya? Aku pantas ya? Iya. Atau kata-katanya aku berani sana. Ternyata kamu berani banget. Bisa jadi. Masya Allah, kamu jadi pemuda bertanya. Bisa jadi. Coba ya, 16 tahun gak juga. Tapi dia bukan baik. Kenapa? Nabi Ibrahim tidak mau satu detik pun telah berjalan dari pasal. Ketemu yang kedua pun ini Allah belum kata apa? Aku bilang dalam itu aku beli menurut kamu apa yang sudah aku lakukan. Jumpa pertama ngomongin sebelumnya. Subhanallah. Kok begitu Nabi Ibrahim sekali tidak mau sedetik pun telah menjalankan perintah. Tidak mau. Tidak ada sakit nyawa atau Nabi Ibrahim. Tidak ada tangan. Bukan Nabi Ibrahim tapi itu kita. Nanti akhirnya pokoknya orang suka campuran. Begitu awal Ramadan tangan dua, kita tanggal 1 tanggal 5 nantilah pokoknya kalau
kalau sudah tanggal 11 Ramadan akhirnya pokoknya sudah awal pun saya Al-Quran. Nah akhirnya jadi gara-gara apa? Nanti belum yang pertama, wahai anak, dulu aku ini kalau aku beli. Nabi sebenarnya cerdas, Nabi Ismail itu pintar, kenapa? Tahu ayahnya Nabi. Dan mimpinya para nabi itu pasti adalah wahyu. Maka jawabannya masih belum kan? Ketika ayahnya mengatakan, ini awal manani atba'u fanzur mada tarau. Ya abadi an subhanallah. Wahai bapakku kerjakan ikmal satajiduni insyaallah minas sabirin. Masya Allah, ayahku laksanakan perintah Allah dan engkau akan mendapatkan aku orang yang bersabar. Lakukan Allah. Setelah itu langsung sekarang oke tidak besok sekarang ada pedang hebat ketika bertemu dengan Siti Hajar. Aku mimpi begini. Apa Siti Hajar? Ayah, ibu, sama-sama. Ayah ibu anak luar biasa. Kerjakan. Masya Allah. Ibu ta'awal dengan birri wa taqwa itu begini. Saling tolong-tolong dalam kebaikan. Kadang-kadang suaminya menyatakan, sisakan buat Palestina. Segitu. Pak, kamu udah siapkan ini 5 juta buat plastik. Banyak amat. 1 juta itu apa? Nah, itu tidak terkawal oleh duit. Jujur ibu bapak, gak usah ngaku, teman-teman gak usah ngaku. Ada nggak ibu saat berbuat baik, teman-teman akhwat saat berbuat baik terkenal dengan ide suami, atau suami ingin melakukan baik terkenal dengan ide istri? Mungkin pernah terjadi. Hati-hati. Kalau keluarga harus ta'awal dengan diri bertakwa. Kerjakan ibadah, ayo, masya Allah, lihat-lihat. Saya persiskan ini ya, agar ta'awal ini pelajaran penting buat kita. Nabi Ibrahim dibawa dan punya pedang untuk menyembelih. Karena kalau dalam Al-Quran menyembelih itu harus fa'ahsinul tidak padahal fa'ahsinul hikmah. Mereka tidak fa'ahsinul hikmah. Kalau bunuh dengan sebaik-baiknya. Kalau seplit dengan sebaik-baiknya. Dan makruh kalau ibu atau bapaknya mau nyembelih ayam nyembelih kambing di situ bapak berdoa kambingnya berlian nggak boleh. Memang kambing nggak berpikir, tapi kambing punya apa? Feeling dibuat supaya kambing kalau di atas kita dorong biar kita ke bawah, kambing berusaha mundur ya, mundur. Kambing tahu itu bahaya, loncat dari ketinggian 5 meter, didorong, kambing mundur, kenapa bahaya? Itu aja kita tahu, tidak berpikir. Kalau loncat, patah kaki, rumah sakit, nggak berpikir. Kalau loncat sebelumnya berapa hari, tidak berpikir itu. Kambing yang tahu ini bahaya. Gitu aja. Begitu lihat ini bahaya. Makanya sembunyikan kalau berbeli Nabi Ibrahim alaihissalam, subhanallah, anak Ismail alaihissalam, istri dari Siti Hajar. Coba baca. Nabi Ibrahim tidak mau kalah, maka juga tidak mau menyakiti siapa Ismail alaihissalam. Gak sakit. Seperti tidak kata Ismail alaihissalam, ini boleh buat melihat dan tidak rasa. Kata bapaknya, dibawa ke rumah anak. Ibu di mana? Dibawa ke rumah anak. Semakin akhir gimana perasaan dia? Ini dibantu buat rumah anak. Maka di situ ada Ibrahim mengokohkan itu tidak tidak. Untuk diri dengan mengatakan Allah besar, Allah besar, Allah besar. Dia ada hadis Allah kalimat sambil mengatakan dalam bahasa sambil menasihati Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu pertama kali. Itu pertama kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah besar, Allah besar, Allah besar.
Aku cinta kepada anakku, tapi kecil cinta ini dibandingkan kecintaan kepada Allah. Aku cinta kepada apa yang aku bisa cintai, tapi itu semuanya kecil karena engkau yang paling pantas untuk aku cintai. Allah Maha Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Maka kata-kata Allahu Akbar berulang-ulang di situ. Lalu ada kalimat tidak wujudnya lagi. Allahu Akbar walillahil dan kenapa? Jangan sampai kalian seakan-akan itu memuji kepada lupa memuji kepada Allah karena hebatnya aku, kuatnya aku dalam ujian ini karena siapa? Allah. Maka puji milik Allah, tapi aku itu kata Nabi Ibrahim. Walillahil Nabi Ibrahim kata, aku memang bisa berjalan di tugas ini, tapi ingat, aku bisa berjalan di tugas ini bukan karena aku hebat, karena iman kuat. Semuanya yang memberikan kehebatan kepada aku, yang memberikan iman kuat kepada aku, itu siapa? Allah. Saya sampaikan sama teman-teman semuanya sebagai awak di sini, hadirnya ibu awak ke sini, hadirnya ibu bapak datang ke sini karena siapa? Allah, bukan karena saya kan kebetulan ada waktu banyak yang punya waktu nggak datang. Saya kan sehat banyak yang sehat nggak datang. Saya kan dijemput sama teman banyak teman yang mau jemput tapi nggak datang. Coba mau alasan apa lagi? Karena Allah datang ke sini. Allah menggerakkan hati dan Allah memudahkan datang ke sini. Itu gambarannya. Maka kalau bersyukur itu bukan hanya mengatakan syukur saja, ya betul kata syukur ini. Ya Allah, terima kasih engkau ajarkan kepada aku keinginan untuk hadir di batas kami. Satu, yang kedua, ya Allah, terima kasih engkau berikan kepada kesempatan untuk hadir di tempat ini. Jadi ada keinginan, tapi tidak ada kesempatan. Ada keinginan, ada kesempatan. Masya Allah. Itu selalu apa? Ikut di dalam rasa syukur ini. Terima kasih Allah, telah menjaga kepada keinginan Tuhan dan kesempatan. Ya Allah, terima kasih engkau berikan kepada kesempatan Tuhan dan kesempatan. Karena berapa banyak orang yang punya keinginan tapi tidak sempat. Itu dia. Ada yang punya sempat tapi tidak punya keinginan. Jadi gambarannya walillahi segala puji Allah. Itu Nabi Ibrahim, masya Allah. Maka sampai hari ini kalau takbir itu kan takbiran disebutnya di rumah damai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai Allah semuanya kecilkan. Sampai ketika sholat saja, ketika sholat bagaimana kita katakan Allahu Akbar, kecilkan semua. Kalimat yang sangat luar biasa. Akhirnya apa? Ya, disebeli. Ya, saya tidak berangkat karena waktunya sangat pendek sekali. Kita peristiwa Jawa, Ibrahim, Ibrahim, Aqabah, yang akhirnya dia diubah ketika Nabi Ismail siap disembelih, ya begitu. Dalam beberapa berita saya sampaikan, ya, wahai Bapak, tolong tutup mata. Kenapa? Karena aku tidak melihat, tidak mau melihat kamu di sini. Berarti belum sedikit menyembelih. Walaupun tidak keluar air mata, wajah sedikit kelihatan. Coba teman-teman yang sudah melihat atau yang kelihatan pada saat kamu tak bisa tidak nangis iya atau kamu nggak bisa saya bukan bisa marah tapi otak kita ya itu gambaran dari itu ada yang bisa bawa kalimat yang sangat indah kalimat dari Ibrahim alaihissalam sifat baik-baik kalimat yang sangat luar biasa sisi apa yang disebutkan ayat tolong aku kenapa karena aku tidak mau melihat kamu sini saja. Masya Allah. Karena sedih nular ya. Nular sedih. Nular. Iya. Saya ketika mau mengantarkan anak saya ke pesantren gitu ya. Tapi nggak nangis. Tiba-tiba anaknya itu jadi nangis juga. Jadi sedih itu nular. Iya. Sedih itu nular. Maka kata Ismail alaihissalam untuk mengatakan kenapa aku tidak mau melihat. Yang kedua, lepaskan baju. Kenapa? Karena takut nanti ketika baju sudah di sini, lalu aku sendiri berdarah pada baju. Nanti kau menyimpan baju ini karena ada darah ini, maka aku selalu mengingat kesedihan daripada membayangin darah yang ada di
dilepas pakaian baju ini, tidurkan, siap berdiri, lalu ucapannya Allahumma mudina, la falata qalbi ya Allah, aku persembahkan sembelihan ini, nah falata qalbi ini ada bagian kepada jantung tubuh, aku hadiahkan untuk bismillah, darah panas, angkat darah, sambil Nabi tidak mau membuka matanya, tiba-tiba ada suara mengatakan, ya Abadi Muhammad Umar, satajiduni insyaallah as-sabirin. Ayah cepat berjalan. Subhanallah. Jangan dilarang maaf. Begitu mendengar suara itu, senyum Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena pasti anaknya berwafat walaupun darah sudah terasa. Begitu dia sudah berubah dengan siapa Nabi. Lalu dilihat anak berada di sampingnya, lalu dibuka tutupnya mengatakan kata-katanya, ketemu sudah ujian Allah. Masya Allah. Itu Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, dan ini adalah turunan nenek moyangnya Rasulullah SAW yang begitu kokoh keimanan. Masya Allah. Lalu akhirnya dibawa kambingnya pulang, kambing dibawa Nabi Ismail dan ketika Siti Hajar melihat Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim berjalan berdua sambil membawa kambing tutup itu. Kenapa? Orang yang tidak menjalankan perintah Allah. Sejak kapan dia maksiat kepada Allah? Allah perintahkan sembelih Ismail, kenapa sembelih kambing? Masya Allah, wanita luar biasa. Coba kalau zaman sekarang begitu, nah itu gampang mikir. Ada kambing yang disembelih, masa anaknya disembelih? Beda level aja, beda level. Dengan mengatakan ucapan dari sejak kapan kau maksiat, dari sejak kapan kau tidak taat kepada Allah? Luar biasa. Lalu anak berjalan, masya Allah, dan inilah keindahannya Allah. Dan disitulah untuk merayakan, boleh dikatakan merayakan itu, ataupun merasakan kebahagiaan yang ada. Tidak lulus dalam ujian dari Allah. Maka disitulah Allah perintahkan Ibrahim, dekat air Zam-Zam itu ada rumah Allah yang dulu pernah ditinggikan oleh Adam, namun tertutup dengan timbunan padang pasir di zaman Allah, dan fondasinya dibuat oleh malaikat, dirikan ternyata tidak jauh. Jadi kalau itu ikhwah masalah tawaf, iya, antara Yamani Hajar Aswad itu Ka'bah di situnya, di sebelah sini itu ada tidak ada Zam-Zam. Terakhir di sana itu ada sumur Zam-Zam. Itu awalnya. Maka disitulah dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama siapa? Nabi Ismail. Ditinggikan. Saya percepat kisah ini. Setelah ditinggikan, Nabi Ibrahim kalau melihat sesuatu lurus atau tidak lurusnya, indah atau tidak indah, dari jauh pada dekat. Dari jauh pada dekat. Kalau ibu punya motor, teman-teman punya mobil, kalau lihat indahnya mobil itu dari jauh apa dari dekat? Kalau saya melihat ini botol udah pas atau tidak, dari jauh pada dekat begini atau begini. Bagus botolnya, sudah begitu. Tapi saya lihat dari jauh. Ini kayaknya bagus sih. Nabi Ibrahim kalau melihat Ka'bah itu mundur ke belakang, lalu naik ke satu batu, lalu dilihat ini kurang tinggi, itu rendah, turun lagi, melayang lagi. Kalau sudah jadi naik lagi, ini kurang ini, kirinya angkat batu itu sebelah sana, kurang ini, masya Allah. Dan batu tempat itu disebutnya sampai hari ini Maqam Ibrahim. Kata ini Maqam Ibrahim. Itu tempat di mana batu itu Rasulullah dan Nabi berpijak untuk melihat kurang tinggi atau kurang rendahnya apa? Ka'bah. Sampai hari ini. Sekarang itu Maqam Ibrahim. Jadi kalau teman-teman pas lagi tawaf melihat Maqam Ibrahim, itu adalah tempat di mana Nabi Ibrahim menginjakkan kakinya untuk melihat apa? Posisi apa? Ka'bah kiri kanannya lebih jauh lebih tinggi itu ketahuan. Masya Allah.
Setelah itu dibuatlah untuk sebagai fondasi ujungnya yang sekarang tempat tawaf itu dicari tanda untuk tawaf dimulainya dari sini. Mari kita cari, dua-duanya dicari. Nabi Ismail mencari, Nabi Ibrahim mencari. Nabi Ismail datang dan mengatakan, ayah, nggak ketemu batu yang bagus untuk disimpan di sini. Nabi Ibrahim mengatakan, saya sudah mendapatkan. Apa? Hajar Aswad. Hajar Aswad. Maka ditanggalkan hadis itu Nabi Ibrahim AS. Siapa yang memberikannya? Jibril AS. Batu ini tadinya putih seputih tulang, tapi kenapa jadi hitam? Bersamaan dengan hitamnya dosa anak Adam, jadilah hitam. Terus ada kisah khusus tentang Hajar Aswad, nanti kesempatan lain. Ya. Namun disimpanlah ada dan sampai itulah Ka'bah mulai ada dan tawaflah. Masya Allah. Nabi Ibrahim kemana? Terus hidup zaman, terus hidup. Nabi Ibrahim wafat, Nabi Ismail wafat, Jurhum tetap berada di sana berkembang. Cepat-cepat ya. Sekarang yang hidup di kota Mekah itu berarti apa? Jurhum. Kabilah Jurhum ya. Iya. Setelah itu apa? Musik Ubadah yang nafsi tak wafat. Iya. Setelah kabilah Jurhum itu ada, setelah kabilah Jurhum itu ada, Masya Allah tabarakallah, bertahun-tahun hidup di sana. Oh, ternyata ada kabilah lagi yang dari Yaman namanya Khuza'ah. Kalau tadi kabilah Jurhum kabilah kerabat, sore perdayu ada Khuza'ah tidak. Sebaliknya, lihat enak banget pakai Jurhum di situ. Enak banget di sana ada dari Allah. Di sana orang pada anak besar. Enak banget di sana ada air Zam-Zam. Mulai hasilnya tumbuh, lalu mereka mengatakan, kita curi. Subhanallah. Dan Khuza'ah ini akhirnya dengan singkat saja datang menyerang kabilah Jurhum. Dan Jurhum sudah tahu bagaimana kekuatan Khuza'ah. Ingat ya, dari sejak Nabi Ibrahim sampai sekarang ini itu nggak ada kemusyrikan, semuanya mengesahkan Allah dalam ibadah. Iya. Lalu datanglah Khuza'ah menjajah, mengambil ataupun mencuri yang ada di Mekah, tanah itu diambil. Oleh siapa? Khuza'ah dengan cara menjajah, dengan cara berperang. Kata Jurhum, kita jaga. Kalau kita kalah, berarti ya sudah, Mekah ini tidak kita lagi pegang. Namun enak aja, jangan sampai kita ini sudah dikalahkan oleh Khuza'ah, lalu mereka menikmati yang terindah di kota Mekah ini. Apa? Ka'bah mungkin disembunyikan, tapi kalau air Zam-Zam bisa disembunyikan. Sebelum peperangan terjadi, Zam-Zam itu ditimbun, sumur itu ditimbun, sampai dapat, sampai keluar air. Tahan oleh kabilah siapa? Jurhum. Kalau kita menang, kita tarik lagi. Kalau kita kalah, sepakat. Tidak boleh ada bicara di belakang dari Zam-Zam. Sepakat. Amanah. Masya Allah. Perang terjadi. Jurhum dan Khuza'ah. Qadarullah. Jurhum mendapatkan kekalahan, Khuza'ah mendapatkan kemenangan. Akhirnya yang berkuasa di Mekah itu sekarang siapa? Khuza'ah. Jurhum ada yang kabur, Jurhum ada yang tinggal di sana, tapi berposisikan apa? Sebagai budak saja. Jurhum ini, subhanallah, ini kejadian di kota Mekah. Tapi mereka tidak punya apa? Air. Maka kalau ambil air dari luar, ambil air dari luar, ambil air dari luar. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, nggak ada yang bicara di mana letaknya air Zam-Zam itu. Kuat. Sampai sudah 50 tahun nggak ada yang bicara. Sampai ada 100 tahun akhirnya ada yang bicara. Sampai akhirnya benar-benar hilang di mana letaknya air Zam-Zam itu. Semua sepakat nggak ada yang bicara, nggak ada yang bicara. Nggak ada yang boleh sokong, nggak ada. Bayangin kalau ada yang bisa sokong, keluar dari Zam-Zam tempat Khuza'ah. Nggak ada, semua diam. Sampai wafat 100 tahun, wafat sampai para ulama menyatakan 300 tahun kira-kira air Zam-Zam tidak ada. Jadi teman-teman, air Zam-Zam pernah hilang di bumi kan? Kira-kira 300 tahun hilang di bumi. Kenapa? Ketika Khuza'ah memegang kendali kota Mekah. Akhirnya
sampailah kepada seorang pimpinan namanya Amr bin Luhai. Ingat itu, siapa namanya? Amr bin Luhai. Pimpinan cerdas, pintar, kaya, dan dicintai oleh seluruh masyarakat. Sejak Khuza'ah memegang kota Makkah, orang berhaji datang. Dari mana-mana datang haji. Dari mana-mana datang berhaji. Iya, datang ke sana untuk berhaji, datang berhaji. Tapi ingat, kalau dulu ada air Zam-Zam, sekarang tidak ada air Zam-Zam, maka harus menyiapkan air dari sana. Lihat, ini sebagai ikhtitam untuk hari ini. Ini penting untuk kita ketahui. Lalu apa yang terjadi? Masya Allah, tabarakallah. Yang namanya Amr bin Luhai pikirannya, air susah banget dari kota Makkah ya. Terus apa? Ngambil dari Taif, ngambil ini, ngumpulin air. Enak banget kalau ada air Zam-Zam, nggak bisa. Kadang iya, bertahun-tahun nggak ada air Zam-Zam. Apa yang terjadi? Yang terjadi setelah itu, musik buat daya nafsu kita pokok Amr bin Luhai sedang berjalan-jalan, lalu lihat kabilah Amalia, satu kabilah yang mana kabilah itu sedang menyembah berhala. Itu dari sejak Nabi Ibrahim sampai detik itu sampai saya ceritakan di sini ya, nggak ada yang namanya kemusyrikan, semuanya mengesahkan Allah. Sampai Amr bin Luhai sedang jalan keluar melihat kabilah Amalia sedang menyembah berhala, ditanya, kalian kabilah apa? Kami kabilah Amalia. Sedang apa? Sedang menyembah berhala. Apa itu berhala? Oh, berhala ini mendekatkan diri kepada Allah. Dengan berhala ini sebagai perantara permohonan kita kepada Allah. Bahkan berhala ini dapat mengabulkan semua permohonan kita, termasuk berhala ini bisa menurunkan hujan. Begitu kata-kata berhala bisa menurunkan hujan, langsung dari pikirannya Makkah perlu. Maka ditanya, mana berhala paling jauh menurunkan hujan? Ini namanya Hubal. Jawaban yang disampaikan oleh siapa? Amr bin Luhai. Saya Amr bin Luhai, pimpinan Makkah, maka saya minta Hubal untuk dibawa ke Makkah. Maka itulah pertama kali berhala masuk kota Makkah, Hubal namanya. Siapa yang bawa? Amr bin Luhai. Ditarik Hubal ke Makkah, disimpannya Hubal di Makkah, dan akhirnya Hubal ini berhala yang pertama kali ada di kota Makkah. Dan mulailah para mereka meminta kepada Hubal, menyembelih untuk Hubal. Ke Allah iya, ke Hubal juga iya. Dari itu, naudzubillah. Dan akhirnya ini makin error. Apa errornya? Tuhan setiap kabilah ada. Kabilah ini punya Tuhan, kabilah ini punya berhala, kabilah ini punya berhala. Maka yang pertama kali mengganti agama Arab itu siapa? Amr bin Luhai. Sampai Rasulullah mengatakan, ra'aytu Amr bin Luhai jumu'an ma'ahu ila nar. Saya melihat Amr bin Luhai khususnya ditarik ke neraka karena dia orang yang pertama kali menggantikan agama Arab. Itu Amr bin Luhai. Jadi kalau teman-teman bertanya mengatakan cintanya di mana berharap bisa masuk ke Makkah, Amr bin Luhai. Apa masalahnya? Air. Emang ada Zam-Zam? Tidak ada. Kenapa? Ini. Siapa yang ikut? Jumhur. Apa alasannya? Khuza'ah akan mengambilnya. Memang kenapa? Karena Makkah ini dari awal juga dimiliki oleh siapa? Jumhur. Itulah penjajah. Yang menjajah Khuza'ah. Nanti balik lagi ke Jumhur, balik lagi. Kok bisa balik lagi ke Jumhur? Ada kisahnya. Bagaimana kisahnya? Bulan depan kita lanjutkan, insyaallah. Iya. Jadi bulan depan kita lihat dari Jumhur ini, Masya Allah, kembali lagi pemuda yang luar biasa. Akhirnya Khuza'ah tanpa sadar menyerahkan kekuasaannya kepada siapa? Jumhur. Masya Allah. Dan itulah awal mulanya. Jadi yang akan datang kita lihat Arab ini sudah berubah menjadi agama berhala. Bagaimana hancurnya agama, bagaimana penyebaran agama berhala. Setelah itu apa? Di Arab pun kita harus tahu sebelum lahirnya Rasulullah ada agama Yahudi ada. Arab iya, kok bisa masuk agama Yahudi ke Arab? Ada. Nasrani ada dari Arab ada. Kok bisa masuk Nasrani di Arab? Bisa. Gimana ceritanya? Insya Allah bulan depan. Jadi bulan depan kita akan membicarakan tentang agama-agama yang ada di Arab. Agama apa saja? Iya. Jadi saya mungkin
tahun bulan depan masih diceritakan tentang agama-agamanya itu, bulan depannya lagi kita Masya Allah melihat tentang kelahiran Rasulullah SAW. Masya Allah, setelah melihat Rasulullah, masa kecilnya, masa remajanya, lalu masa mudanya, lalu pertemuan Siti Khadijah, lalu nanti pernikahannya, lalu dakwahnya di kota Mekah, bagaimana kesulitannya, dakwahnya di kota Madinah. Itu perjalanan insya Allah kalau sebulan sekali kita jumpa Sirah Nabawiyah ini, kira-kira 9 tahun selesai Sirah Nabawiyah. Amin ya Bapak, tidak apa-apa, tidak tenang aja. Itu akhlak 10 tahun, nanti dia belum nikah sekarang ini masih belum bawa pasangannya. Setelah nanti datang lagi kajian Sirah Nabawiyahnya, Masya Allah. Kenapa nanti bilang nanti saya sekarang sudah punya suami, Masya Allah, saya sudah punya istri, masih tetap Sirah Nabawiyah. Tidak lama nanti saya sekarang sudah punya anak, Masya Allah, terus saja Sirah Nabawiyah. Terus apa? Namanya saya sekarang anak saya Sirah Subhanallah. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf atas kekurangan. Jadi insya Allah untuk belajar Sirah Nabawiyah ini bahwa hanya ingin membuktikan salah satunya bahwa kita ini sangat-sangat mencintai Rasulullah SAW. Iya, bahwa kita pernah duduk sama-sama, belajar sama-sama, mendengar tentang Sirah Nabawiyah. Hari ini kita akan berbicara tentang Nabi Muhammad SAW yang akan datang. Kita semoga Allah jumpakan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Ini sebagai bukti kita kalau kita ini sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Ini saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khairan ala husni istiqamatikum. Aku ini Allah buat doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan. Insya Allah bulan depan kita akan lagi dalam kajian rutin story